Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian yang terbaik. Kematian ketika kita pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon tidak ada yang berbicara. Masih ada yang buka HP, saya terlihat di sini. Mohon dimatikan supaya tidak sia-sia Jumat kita. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, berpesan kepada kita, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan orang ini ke dalam surga itu dua di sini disebutkan. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Jadi pertama itu takwa. Setiap Jumat khotib selalu berpesan kepada jamaah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya. Dalam bahasa takwa itu diartikan al-wiqayah, penghalang, pembatas. Jadi takwa ini yang menghalangi kita berbuat dosa, bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Penghalangnya itu takwa. Menghalangnya takwa. Takwa juga bisa penghalang kita nanti ketika kita dikubur, dari azab kubur. Takwa juga yang bisa menghalangi kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat itu cuma ada dua saja. Kalau enggak di neraka ya di surga. Pilihannya cuma dua. Hanya ada dua tempat, di neraka atau di surga, dan unlimited, tidak terbatas. Sekali dia di surga selama-lamanya, dan di neraka pun akan selama-lamanya. Dan penghalang semua itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal yang terbaik dalam hidup ini ya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik bekal adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Bukan sekedar ngomong. Bukan orang yang cuman banyak hartanya, tinggi jabatannya, punya pengaruh. Tidak. Tapi Allah melihat seseorang itu ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun dianggap mungkin oleh manusia itu dia tidak ada nilainya, orang miskin, nggak punya pengaruh, ya, diremehkan orang. Tapi kalau dia bertakwa, maka tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan begitu pentingnya takwa ini, Pak. Kenapa setiap Jumat kita selalu diingatkan untuk selalu bertakwa. Haqqa tuqatih lagi. Takwa yang sesungguh-sungguhnya. Karena mungkin masih banyak orang yang takwanya itu tidak sesungguh-sungguhnya. Dalam hadis Nabi, Rasulullah sampaikan begini, ittaqillah haitsumma kunta. Bertakwa kamu kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Bukan sekedar di masjid, Pak. Di masjid kelihatannya kita semua jadi orang takwa, Pak. Kelihatannya. Tapi takwa itu di mana-mana. Di rumah, di jalanan, di kantor, di pasar, ya, di pemerintahan. Di mana saja takwa itu bukan seperti pakaian yang sewaktu-waktu bisa kita pakai, kemudian kalau kita nggak suka kita lepaskan. Jadi takwanya ketika di masjid aja, ya. Bukan itu yang dimaksud takwa tentunya. Haitsumma kunta, di mana saja kamu berada. Bahkan takwa itu milik semua kita. Bukan hanya milik ustadz, bukan hanya milik kiai, ya. Bahkan kalau ada orang yang pintar berbicara takwa tapi dia tidak bertakwa, justru paling parah nanti, Pak. Di neraka itu nanti ada satu penduduk neraka yang unik, sampai-sampai penduduk yang neraka yang lainnya pun heran dengan orang ini, ya. Dia disiksa dengan siksaan yang amat dahsyat. Perutnya pecah, ususnya itu keluar, kemudian dia berputar-putar seperti keledai yang mengitari penggilingan. Kemudian penduduk-penduduk neraka itu bertanya, bukankah engkau yang biasa dulu ceramah? Bukankah engkau dulu ustadz, banyak pengikutnya, banyak followernya? Kok nasib kita sama sekarang di sini? Oh, saya dulu cuman ngomong aja, Pak. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah menyampaikan nanti ada seseorang yang membawa amal sebesar gunung Tihama, gunung yang besar di Mekah sana. Ketika amal itu dihadirkan di depan Allah, maka amal itu dijadikan seperti debu yang bertebangan. Sauban waktu itu periwayat hadisnya mengatakan, siapa ya Rasulullah ini? Ya, tunjukkan kepada kami ya Rasulullah supaya kami tidak termasuk dari mereka. Mereka itu bangsa kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Coba sholat malam itu, Pak. Ya, berarti sholat wajibnya sudah rapi. Tapi ketika mereka menyendiri, nggak ada orang, dia buka tabirnya dengan Allah. Dia bermaksiat ketika sendirian. Oh, luar biasa itu, Pak. Kelihatannya tampilannya orang takwa ketika di masjid, Pak. Tapi ketika sendirian, ya, ketika nggak ada orang, dia buka video porno. Dia lihat, nggak takut sama Allah, Pak. Bukan itu, Pak, takwa itu. Demi Allah, Allah nggak takut sama orang sholat, Pak. Nggak takut, Pak. Setan tuh nggak takut sama orang sholat, Pak. Nggak takut dengan orang puasa, nggak takut, Pak. Nggak takut, Pak. Setan tuh takutnya ketika azan tadi itu keluar dari masjid, Pak. Azan selesai masuk lagi, Pak. Bisa saja di samping-samping kita itu setan, Pak. Tadinya nggak ngantuk, Pak. Ditiup-tiup sama setan jadi ngantuk, Pak. Jadi setan tuh takutnya sama orang-orang yang bertakwa. Maka kalau benar takwa kita, Allah pasti berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha qad ja'alallahu likulli shay'in qadra innallaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki kepadanya tanpa dia sangka-sangka. Nah, itu takwa. Pesan pertama Rasulullah yang memasukkan kita, perkara yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnul khuluq,
akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Tentunya akhlak ini berbeda dengan sopan santun segala, moralitas, adat istiadat. Kalau akhlak ini panduannya jelas Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ditanya Aisyah radhiyallahu an ketika ada orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasul? Akhlak Rasul itu ya Al-Quran. Tingkah laku, buahnya. Jadi buah daripada ibadah yang kita lakukan itu dengan akhlak, Pak. Orang nggak mau tahu bagaimana hebatnya sholat kita, bagaimana hebatnya bacaan Al-Quran kita, orang nggak tahu, Pak. Orang yang lihat adalah akhlak kita, perbuatan kita, lisan kita, tindakan kita, itu yang dilihat oleh orang. Kalau Islam itu bisa digambarkan sebuah pohon, ada akarnya, yaitu akidah, ada batangnya, itu ibadah, ya, ada daunnya, nah buahnya itu akhlak, Pak. Ya. Buahnya adalah akhlak. Aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul akhlaq. Ya, itu dia bilang. Inna akramakum, sungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat duduknya denganku di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Nabi. Dan akhlak itu subhanallah, Imam Hasan al-Basri mudah sekali mengatakan akhlak itu yang pertama, kamu tidak pernah menyusahkan orang lain. Itu akhlak. Ya. Kemudian kamu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu akhlak. Kemudian kalau nggak bisa dua ini, minimal engkau tersenyum saja. Tersenyum kepada saudaramu, itu akhlak. Apa susahnya tersenyum, Pak? Apa susahnya tersenyum? Memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Wa husnul khuluq. Ini yang memasukkan orang ke dalam surga, itu akhlak salah satu. Ada seorang ulama, dia bermimpi suruh mendatangi si fulan. Si fulan ini orang yang soleh. Sekali bermimpi dia abaikan, 2 kali sampai 3 kali dia bermimpi sama suruh mendatangi si fulan ini. Akhirnya seorang ulama ini datang kepada fulan ini, kemudian dia cerita bahwa dia bermimpi kepada, apa amalanmu? Ya, apa amalanmu? Kata orang soleh ini, saya biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa dari amalan saya. Ya, tapi karena didesak akhirnya dia cerita juga. Ya, ini satu rahasia yang tidak pernah aku ceritakan kepada siapapun. Ketika aku menikah, di malam pengantin, istriku mengaku kepadaku telah hamil. Dan dia bermohon kepadaku supaya tidak diceritakan aibnya ini. Dia mengatakan, seandainya engkau tutup aibku, mudah-mudahan Allah tutup aibmu. Akhirnya aku rahasiakan itu, tidak aku bongkar aibnya tanpa menyentuh perempuan ini. Bayangkan kecewanya laki-laki ini. Dia tahan itu, Pak. Ya, dia tahan begitu, dia bersabar dengan kondisi seperti itu. Padahal dia boleh ceraikan hari itu. Sampai ditunggu lahir. Ya, ketika bayi itu lahir, dibawalah sebelum subuh ke masjid, ditaruh di ujung masjid. Ya, setelah sholat subuh terdengar suara tangisan. Tentu saja laki tadi langsung mengambil bayi ini, biarlah ini bayi saya anggap anak saya sendiri, Subhanallah. Itu akhlak, Pak, menahan rahasia. Dan ini paling sulit, Pak, melahan lisan ini paling sulit, Pak. Apalagi nanti 2024. Ya. Perlombaan umbar-umbaran membuka aib, Pak. Satu sama lain saling membuka. Padahal sekali saja kita rusak aib seseorang, ya, malu dia, hancur keluarganya, kita zolim kepadanya, habis selesai urusan kita. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermakna untuk kita semua. Bisa kita amalkan untuk kita sama-sama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, hari Jumat ini disebut Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Bahkan lebih utama daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di hari Jumat ini ada satu waktu. Kalau kita berdoa di waktu itu bertepatan dengan waktu itu, maka doa apapun yang kita minta, urusan dunia kah, urusan akhirat kah, maka akan Allah kabulkan doa kita. Ada yang mengatakan ketika tadi khotib duduk, ada yang mengatakan antara asar sampai maghrib, ada yang mengatakan full satu Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua keinginan doa-doa kita. Jika ada yang sakit hari ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Jika hari ini ada yang punya banyak masalah, mudah-mudahan Allah selesaikan masalahnya, diberikan keteguhan, kesabaran, diberikan jalan keluar. Jika hari ini ada yang terhambat rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, diberikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan hilaf kita semua. Dosa orang tua kita, ibu bapak kita seandainya mereka masih hidup, mudah-mudahan mereka dihidupkan dalam keadaan istiqomah, dan kita sebagai anak bisa menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Mereka ridho kepada kita. Jika hari ini mereka sudah tidak bersama lagi dengan kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan mengalir kepada mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah berkahi ahli keluarga kita, anak istri kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, orang Islam secara keseluruhan tanpa kecuali. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan Allah berkahi negeri kita ini, dijauhkan dari musibah, dari bencana, dari polarisasi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat, pemimpin yang takutnya hanya kepada Allah dan cinta kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wakhdul man hadaladin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin warfa' kalimatal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Indonesia, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Afgan, Allahumma ansur ikhwanana fi Irak, Allahumma ansur ikhwanana fi Suria, Allahumma ansur ikhwanana fi Yaman, Allahumma ansur ikhwanana fi Sin, Allahumma ansur ikhwanana fi Hind, Allahumma ansur ikhwanana mazlumin fi kulli makan, wa anzil alaihim nasran aziza, wa anzil alaihim fathan qariba, wa anzil alaihim fathan mubina wa anta khairul fatihin. Allahumma qsim lana min hasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawna bihi alaina masaibati dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Aqimis shalah.